kasih, sehat. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Istiana ya. Di sini saya datang untuk melakukan kunjungan beserta memberikan edukasi atau penjelasan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Tujuannya itu untuk mendeteksi secara dini kegawat daruratan pada ibu nifas. Apa ibu bersedia? Bersedia. Oke. Nah, di sini ibu sebelumnya sudah paham atau sudah pernah dengar tanda bahaya pada ibu nifas? Belum. Nah, saya jelaskan ya. Ya, di sini kalau di buku KIA itu ada di halaman 29 ya, bisa baca-baca. Nah, di sini tanda bahaya pada ibu nifas yang akan saya jelaskan itu ada 8 ya. Nah, di sini apabila jenengan mengalami satu atau lebih tanda bahaya pada ibu nifas, segeralah ke tenaga kesehatan. Contohnya ke bidan, puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Tanda bahaya pada ibu nifas itu yang pertama itu perdarahan pada ibu nifas ya. Yang kedua adanya tanda infeksi. Yang ketiga tanda bahaya eklamsi. Kemudian yang keempat ketidaknyamanan pada payudara. Yang kelima ketidaknyamanan pada alat genitalia. Yang keenam hilangnya nafsu makan dalam waktu yang lama. Yang ketujuh tromboflebitis. Yang terakhir yaitu postpartum ya. Saya jelaskan satu persatu ya Bu. Nah, tanda bahaya perdarahan pada ibu nifas itu biasanya terjadi setelah bayi lahir ya. Sekitar perdarahannya itu 500 sampai 600 cc. Kalau ibaratnya pakai pembalut itu sekitar 3 sampai 4 kali ganti dalam kondisi pembalutnya itu penuh atau luber ya. Untuk berikutnya yaitu tanda infeksi. Tanda infeksinya itu bisa ditandai dengan adanya demam lebih dari 2 hari, disertai menggigil, dan biasanya kalau dicek suhunya itu sekitar 38 derajat Celcius ya. Kemudian tanda yang ketiga yaitu preeklamsi pada ibu nifas. Eklamsi pada ibu nifas. Nah, biasanya ditandai dengan adanya kejang. Kemudian sakit kepala, adanya udim atau bengkak di muka, di tangan, dan di kaki. Kemudian tensinya biasanya juga tinggi ya. Kemudian tanda gejala yang berikutnya yaitu ketidaknyamanan pada payudara. Payudaranya biasanya ada rasa panas, bengkak, dan kemerahan di payudara. Biasanya juga disertai dengan demam. Yang berikutnya yaitu ketidaknyamanan pada alat kelamin atau genitalia ya. Biasanya itu ditandai dengan keluarnya cairan yang berbau. Kemudian untuk pipis itu sakit. Terus ada jahitan, ibaratnya lahiran dengan jahitan, itu biasanya jahitannya bernanah atau kemerahan gitu ya Bu. Kemudian yang keenam yaitu hilangnya nafsu makan dalam waktu yang lama. Nah, biasanya ini diakibatkan karena rasa capek setelah ibu melahirkan. Nah, sebelum untuk penanganan ini sebaiknya setelah lahiran itu ibu meminum minuman yang manis ya, seperti susu, kemudian teh manis juga boleh, serta bisa diberikan cemilan gitu ya. Jadi untuk menghilangkan rasa capek, jadi setelah makan itu jadi biar bertenaga kembali. Nah, nanti kalau sudah ketemu sama bayinya, keluarganya gitu ya. Dan memang itu juga perlu dukungan dari keluarga. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh itu tromboflebitis ya. Tromboflebitis itu biasanya
terjadi pada ekstremitas bawah, dan itu ditandai dengan adanya kemerahan pada betis, seringnya di betis, kemerahan, pembengkakan, dan rasa nyeri yang hebat. Kemudian yang terakhir itu postpartum blues. Sebelumnya itu pernah dengar postpartum blues? Belum ya. Nah, di sini postpartum blues itu biasanya ditandai dengan rasa kecemasan atau emosi yang tidak stabil, kemudian kekhawatiran, sering menangis tiba-tiba, kemudian nafsu makan turun, terus biasanya ini terjadi pada ibu yang setelah lahiran sampai 2 minggu. Nah, itu perlu dukungan keluarga ya, keluarga. Jadi memang komunikasi antara ibu dan keluarga juga harus baik komunikasinya. Ya, baiknya ini juga penyuluhannya ada bapaknya lagi kerja nih. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa dibaca kembali di halaman 29 bersama suami ya, dan keluarga. Ada pertanyaan Bu? Ada ya. Jadi saya ulang kembali ya, kita ulang kembali tadi tanda bahayanya apa aja ya Bu? Yang pertama perdarahan. Iya, yang kedua demam iya, lebih dari 2 hari atau tanda infeksi. Yang ketiga iya, dari ulu hati, terus mual, sakit kepala, kadang betul. Yang keempat iya, merah, iya betul. Yang kelima keluar cairan yang baru dari tempat. Iya, yang keenam tadi iya, nafsu makan hilang dalam waktu yang lama. Yang ketujuh itu tromboflebitis. Kemudian yang ke-8 itu postpartum. Ya, nanti bisa dibaca dengan suami ya. Mungkin seperti itu Ibu. Semoga Ibu dan keluarga serta dedeknya selalu sehat dan bahagia